Perkenalkan, nama saya Safira Fawaz dengan NIM 24102027. Saya akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang. C. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan agar dapat menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukannya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. E. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus diganti karena tidak memadai lagi, serta harus disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, B, C, dan D, perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 ayat 1, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pendahuluan. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya dan memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang ingin dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berakar dari nilai keagamaan, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah semua komponen pendidikan yang terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kelima adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam adalah pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor,
instruktur, fasilitator atau sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh ada jalur. Jalur adalah wahana yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedelapan adalah jenjang. Jenjang adalah tahapan yang sudah ditentukan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang ingin dikembangkan. Yang kesembilan ada jenis. Jenis adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuannya dalam satu satuan pendidikan. Yang ke-10 ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, informal yang sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ke-11 ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ke-12 adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara berstruktur dan berjenjang. Yang ke-13 adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan lingkungan, pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang ke-14 adalah pendidikan anak usia dini. Adalah suatu layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang ke-15 adalah pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dengan pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Yang ke-16 adalah pendidikan berbasis masyarakat. Adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, budaya, sosial, aspirasi, potensi masyarakat yang diwujudkan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang ke-17 adalah standar nasional pendidikan. Adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-18 adalah wajib belajar. Adalah program minimal yang harus dilalui warga negara Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ke-19 adalah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, beserta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tertentu. Yang ke-20 adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik, pendidik, sumber belajar di suatu lingkungan pembelajaran. Yang ke-21 ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penetapan mutu terhadap berbagai semua komponen pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-22 adalah akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ke-23 adalah sumber daya pendidikan. Adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Yang ke-24 adalah Dewan Pendidikan. Adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
semua unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Nomor 25 adalah Komite Sekolah atau Madrasah. Adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Yang nomor 26 adalah warga negara. Adalah warga negara Indonesia yang baik tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 27 adalah masyarakat. Masyarakat adalah warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Yang ke-28 adalah pemerintah pusat. Yang ke-29 pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Yang ke-30 adalah menteri. Adalah menteri yang memiliki tanggung jawab terhadap dalam bidang pendidikan. Bab 2. Dasar, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ketiga adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Bab 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4. Yang pertama adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajukan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima adalah pendidikan diselenggarakan dengan membudayakan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam adalah pendidikan diselenggarakan dengan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bab 4. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bagian ke-1. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 5. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua adalah warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang ketiga adalah warga negara di daerah terpencil dan terbelakang dan masyarakat lokal yang terpencil berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Yang keempat adalah warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang kelima adalah setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6. Warga negara yang berusia 7-15 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang keduanya, warga negara berkewajiban atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua. Pasal 7, yang pertama adalah
Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi terhadap perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua adalah orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat, pasal 8. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya terhadap pendidikan. Bagian keempat, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 10. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 11 ayat pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya sumber daya dan terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Bab 5 peserta didik, pasal 12 ayat pertama. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan memiliki hak. Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajari oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Yang kelima, pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditentukan. Ayat 2. Peserta didik memiliki kewajiban yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan dan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang berlangsung di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat keempat, ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Bab 6, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian ke-1 umum, pasal 13 ayat pertama. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Ayat 2. Pendidikan yang dimaksud pada ayat pertama diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau pelajaran jarak jauh. Pasal 14. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 16. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Bagian kedua, pendidikan dasar. Pasal 17 ayat pertama. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah. Ayat 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah
dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lainnya yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lainnya yang sederajat. Ayat ketiga, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, pendidikan menengah. Pasal 18 ayat pertama. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Ayat 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Ayat 3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lainnya yang sederajat. Ayat 4. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian keempat, pendidikan tinggi. Pasal 19 ayat pertama. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan pada perguruan tinggi. Ayat 2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Pasal 20 ayat pertama. Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Ayat 2. Pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 3. Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademi, profesi, dan atau vokasi. Ayat 4. Ketentuan mengenai pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 21 ayat 1. Perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan berhak untuk menyelenggarakan pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademi, profesi, dan vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan. Ayat 2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan dari perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademi, profesi, dan vokasi. Ayat 3. Gelar akademi, profesi, dan vokasi hanya diberikan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademi, profesi, dan vokasi. Ayat 4. Gelar akademi, profesi, dan vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Ayat 5. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 atau penyelenggara pendidikan yang bukan dari perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 diberikan sanksi berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Ayat 6. Gelar akademi, profesi, dan vokasi yang diberikan oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 1 atau penyelenggaraan pendidikan yang bukan dari perguruan tinggi sebagaimana yang maksud dalam ayat 2 dinyatakan tidak sah. Ayat 7. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademi, profesi, dan vokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 22. Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang mempunyai program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada setiap individu yang layak mendapatkan penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.
Pasal 23 ayat 1. Setiap universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Sebutan guru besar dan profesor hanya berlaku selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pasal 24 ayat 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi terdapat kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Ayat 2. Dalam perguruan tinggi terdapat otonomi untuk pengelolaan lembaganya dan sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan, penelitian keilmuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Ayat 3. Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan pada prinsip akuntabilitas publik. Ayat 4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 25 ayat 1. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademi, profesi, dan vokasi. Ayat 2. Gelar lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademi, profesi, dan vokasi yang terbukti merupakan ciplakan dicabut gelarnya. Ayat 3. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademi, profesi, dan vokasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kelima, pendidikan non-formal. Pasal 26 ayat 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi untuk pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ayat 2. Pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta sikap dan kepribadian yang profesional. Ayat 3. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan manusia, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ayat 4. Satuan pendidikan non-formal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan lain yang sejenis. Ayat 5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, pekerjaan, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayat 6. Hasil dari pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal melalui proses penilaian penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Ayat 7. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagaimana yang maksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-6, pendidikan informal. Pasal 27 ayat 1. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ayat 2. Hasil pendidikan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat 3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2
diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-7, pendidikan anak usia dini, pasal 28 ayat 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jalur pendidikan dasar. Ayat 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Ayat 3. Pendidikan anak usia dini melalui jalur formal dapat berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rodatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Ayat 4. Pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal dapat berbentuk kelompok belajar atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Ayat 5. Pendidikan anak usia dini pada jalur informal dapat berbentuk kegiatan pendidikan keluarga atau penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ayat 6. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-8, pendidikan kedinasan, pasal 29 ayat 1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Ayat 2. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan suatu tugas kedinasan oleh pegawai atau calon pegawai negeri, suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Ayat 3. Pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan melalui jalur formal dan non-formal. Ayat 4. Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-9, pendidikan keagamaan, pasal 30 ayat 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Ayat 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Ayat 4. Pendidikan keagamaan dapat berbentuk diniyah, pesantren, asrama, abhaja samanera, atau bentuk lain yang sejenis. Ayat 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-10, pendidikan jarak jauh, pasal 31 ayat 1. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat 2. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran melalui tatap muka atau reguler. Ayat 3. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan pendidikan serta sistem penilaian yang menjamin lulusan sesuai dengan mutu standar nasional pendidikan. Ayat 4. Ketentuan mengenai pendidikan jarak jauh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-11, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pasal 32 ayat 1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, serta memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Ayat 2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan atau mengalami bencana sosial, bencana alam, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ayat 3. Ketentuan mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bab 7 Bahasa Pengantar. Pasal 33 ayat 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar pendidikan nasional. Ayat 2. Bahasa daerah dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan apabila digunakan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu. Ayat 3. Bahasa asing dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik. Bab 8 Wajib Belajar. Pasal 34 ayat 1. Bagi warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program kegiatan wajib belajar. Ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ayat 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-9 Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35 ayat 1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Ayat 2. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Ayat 3. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilakukan oleh satu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ayat 4. Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bab 10 Kurikulum. Pasal 36 ayat 1. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 2. Kurikulum pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dilakukan dengan berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi budaya, dan peserta didik. Ayat 3. Kurikulum disusun berdasarkan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, yang keempat adalah keberagaman potensi daerah, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam adalah tuntutan pekerjaan, yang ketujuh perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, yang kedelapan adalah agama, yang kesembilan adalah dinamika perkembangan global, yang kesepuluh persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ayat 4. Ayat 4 adalah ketentuan mengenai kurikulum yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 37 ayat 1. Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memuat yang pertama pendidikan keagamaan, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh seni dan budaya, yang kedelapan pendidikan jasmani dan olahraga, yang ke-9 keterampilan atau kejuruan, yang ke-10 muatan lokal.
Ayat 2. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama, pendidikan keagamaan, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, bahasa. Ayat 3. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 38 ayat 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 2. Kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Ayat 3. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Ayat 4. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pasal 39 ayat 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pendidikan, menilai hasil pendidikan, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama kepada pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40 ayat 1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan perkembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Ayat 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen yang profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Pasal 41 ayat 1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Ayat 2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kepada kebutuhan satuan pendidikan formal. Ayat 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Ayat 4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 42 ayat 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum, sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi harus dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Ayat 3. Ketentuan mengenai
kualifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 43 ayat 1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Ayat 2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Ayat 3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan menyelenggarakan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 2. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan menyelenggarakan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggaranya. Ayat 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bab 12 Sarana dan Prasarana. Pasal 45 ayat 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, serta kejiwaan peserta didik. Ayat 2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab ke-13 Pendanaan Pendidikan. Bagian ke-1. Tanggung jawab pendanaan. Pasal 46 ayat 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 4 dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3. Ketentuan mengenai tanggung jawab anggaran pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian kedua Sumber pendanaan pendidikan. Pasal 47 ayat 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat 2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ketiga Pengelolaan pendanaan pendidikan. Pasal 48 ayat 1. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ayat 2. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian keempat Pengalokasian dana pendidikan. Pasal 49 ayat 1. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dari sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ayat 2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ayat 3. Dana dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Dana dari pemerintah ke pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5.
Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 14 Pengelolaan Pendidikan Bagian ke-1 Umum Pasal 50 ayat 1. Pengelolaan sistem pendidikan merupakan tanggung jawab Menteri. Ayat 2. Pemerintah melakukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Ayat 3. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan agar dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Ayat 4. Pemerintah provinsi melakukan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggara pendidikan pada lintas daerah, kabupaten atau kota pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ayat 5. Kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang bertaraf keunggulan lokal. Ayat 6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sendiri. Ayat 7. Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 51 ayat 1. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen yang berbasis sekolah atau madrasah. Ayat 2. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Ayat 3. Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 52 Ayat 1. Pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 2. Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan non-formal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian kedua Badan Hukum Pendidikan. Pasal 53 ayat 1. Penyelenggara dan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Ayat 2. Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Ayat 3. Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Ayat 4. Ketentuan mengenai Badan Hukum Pendidikan diatur oleh undang-undang tersendiri. Bab 15 Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Bagian ke-1 Umum Pasal 54 ayat 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat berperan serta dalam perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Ayat 2. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Ayat 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua Pendidikan berbasis masyarakat. Pasal 55 ayat 1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ayat 2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat 3.
Dana untuk pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat menerima bantuan teknis, subsidi pendanaan, dan sumber lainnya yang secara adil dan merata dari pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Yang ketiga, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Pasal 56 ayat 1. Masyarakat berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Ayat 2. Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, serta dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pada tingkat pendidikan nasional, provinsi, kabupaten atau kota yang tidak bersifat hierarkis. Ayat 3. Komite Sekolah atau Madrasah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pada pendidikan satuan pendidikan. Ayat 4. Ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah sebagaimana yang dibentuk pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-16, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Bagian ke-1, evaluasi. Pasal 57 ayat 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58 ayat 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pasal 59 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat 2. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58. Ayat 3. Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian kedua, akreditasi. Pasal 60 ayat 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ayat 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang terhadap akuntabilitas publik. Ayat 3. Akreditasi dilakukan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Ayat 4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ketiga, sertifikasi. Pasal 61 ayat 1. Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Ayat 2. Sertifikasi diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian pada satuan jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ayat 3. Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai bentuk pengakuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan lembaga sertifikasi. Ayat 4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bab ke-17. Pendirian Satuan Pendidikan pasal 62 ayat 1. Setiap satuan pendidikan yang didirikan berhak memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2. Syarat-syarat memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Ayat 3. Pemerintah atau pemerintah daerah yang memberi dan mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Pasal 63 ayat 1. Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini. Bab ke-18. Penyelenggara pendidikan oleh lembaga negara lain. Pasal 64. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik negara asing dapat menggunakan ketentuan negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Indonesia. Pasal 65 ayat 1. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Ayat 3. Penyelenggara pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia dengan mengikut sertakan pendidik dan pengelola warga negara Indonesia. Ayat 4. Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5. Ketentuan mengenai penyelenggara pendidikan asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bab 19. Pengawasan. Pasal 66 ayat 1. Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah atau Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ayat 2. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Ayat 3. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bab 20. Ketentuan pidana. Pasal 67 ayat 1. Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikasi kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dan tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Ayat 2. Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan tutup berdasarkan pasal 21 ayat 5
dan masih beroperasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Ayat 3. Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar ketentuan pasal 23 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Ayat 4. Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Pasal 68 ayat 1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikasi kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Ayat 2. Setiap orang yang menerima ijazah, sertifikasi kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Ayat 3. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. Ayat 4. Setiap orang yang menggunakan sebutan guru besar atau profesor yang tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 69 ayat 1. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikasi kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan atau sertifikasi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 70. Lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi dan vokasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 ayat 2 yang terbukti merupakan ciplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 71. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bab ke-21 Ketentuan Peralihan. Pasal 72. Penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. Pasal 73. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat 2 tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin. Pasal 74. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 yang ada pada saat diundangkannya. Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Bab ke-22 Ketentuan Penutup.
Pasal 75. Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Pasal 76. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/PRP-1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing atau Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 2103 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 77. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2003. Presiden Republik Indonesia yang bertanda tangan Megawati Soekarno Putri. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2003. Sekretaris Negara Republik Indonesia yang bertanda tangan Bambang Kesowo. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Itulah isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.